Halo, selamat siang, sahabat semua. Saya dengan Babe Amuridin dari channel Dedaunan. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada semua sahabat jenis-jenis dedaunan yang tumbuh di alam liar yang bisa dikonsumsi atau dijadikan sebagai obat dan bahkan bisa dikonsumsi. Nah, jenis tanaman obat yang bahkan yang bisa dikonsumsi ini kita bisa kita bisa temukan di banyak tempat sebenarnya. Ini salah satunya adalah ini di perkebunan kebunan Cibodas ya. Ini kita akan bincang-bincang langsung dengan salah satu petani sayuran ya, bahkan mengenal jenis tanaman liar tadi yang bisa dijadikan sebagai obat atau bisa dikonsumsi ya, yaitu dengan Pak Nanang ya. Ini selamat siang Pak Nanang. Nah, ini saya dengan Amiruddin nih dari channel Dedaunan. Oh iya. Pak, Bapak kan tidak sebagai petani sayurannya ya Pak ya, tapi Bapak katanya ini Bapak mengenal ya jenis-jenis tanaman obat atau bahkan yang bisa dikonsumsi, akan tetapi tanaman ini tumbuh liar Pak ya. Iya. Nah ini Pak, tolong diperkenalkan Pak jenis tanaman obat apa aja, nanti manfaatnya untuk apa, ada yang bisa dikonsumsi, bahkan akan ada juga yang dijadikan tanaman obat. Oh iya. Seperti apa Pak? Ini yang namanya kalau dikatakan orang Sunda mah ya, namanya ini babadotan. Oh, Tapi ya. babadotan kan Nah, tanaman ini liar. enggak, ya. Ini kan kalau bisa misalkan luka kena ini apa, kena pisau, kena apa, pokoknya luka aja. Ini bisa di gini nih, ini ya, ini tumbuhnya gini, Pak ya. Ya. Ini kan dikasih air misalkan, langsung ditumbuk nih pakai batu apa dia ada di sini. Coba Misalkan di sini pakai batu aja lah, seperti gini nih. Ya. atau dikecek ini Gini bisa aja, kali. dikecek aja ya. Nah, nanti kan mengandung air Pak ya. Ya. Nah, coba Pak tolong dekatkan Pak ini. Pak. Ya. Ini. Misalkan ini yang luka, ada air nih, ada sedikit. Itu sumpah bang. Kenapa harus dikasih air Pak? Ini supaya airnya itu kan airnya ini kan bisa ini untuk supaya kering itu kalau misalkan berdarah. Kalau misalkan ini apa sobek apa bisa bisa di itu. ini lagi apa ininya Rapat tutup lagi Pak. ya, rapat lagi. Oh, begitu ya. Cuman gini aja kalau misalkan kecil segini misalkan. Ini tinggal di gini aja nih. Jadi Pak. ini bisa jadi alternatif ini ya, untuk biasanya kita kalau ini kan pakai betadin Pak ya, Iya. atau obat merah ya. Iya. Ini bisa Jadikan namanya apa tadi Pak? kalau kata orang Sunda mah babadotan ya. Oh, babadotan ya. Nah, Ini bisa dijadikan apa ya? Obat luka ya Pak ya. Obat luka. Ini. Terutama yang luka kena Misalkan sobek kalau- misalkan iya. ya. Misalkan kita kan dari sana jauh misalkan. Kan nggak ada betadin apa gitu. Bisa digunakan ini untuk obat ini. Nah, ini tumbuh liar Pak ya. Lihat ini banyak di mana-mana. Di Yang pinggir mana jalan lagi juga Pak? ada. Selain ini Ini Pak. ini banyak nih yang ini. Enggak, lain mana lagi selain tanaman obat Pak? Ini nih. Selain babadotan tadi. Ini yang namanya ini nah ya, tumbuhan ini. Ini senggang. Namanya senggang. Coba Pak, dilihatin ke sini Pak. Ya. Tuh. Nah, ini senggang namanya. Kalau kata orang Sunda senggang. Ini karena saya orang Sunda. Ya, nih, deketin Pak ini ya biar kelihatan daunnya tuh. Pak. Nah, Hah? seperti ini. Senggang. Ini bisa untuk dimasak, dijadikan lalap, dijadikan ini. Kalau misalkan ditumis bisa lah. Ini sejenis bayam Pak ya kalau tidak Ya. salah Pak ya. Ini juga bisa dipakai untuk obat, Pak. Oh ya, obat apa Pak? ini, obat darah tinggi, obat mah, bisa ini Oh, itu. caranya bagaimana Pak? Caranya ini biasakan kayak yang gininya dibuang, yang itu kembang-kembangnya gini, terus dipakai ini dicuci, langsung dimasukin, kasih air. Udah kalau misalkan ada tambahan mau dipakai bawang apa, cabai gitu bisa ini namanya tumis. Oh, ditumis Bisa ya. dimakan. Tapi bisa ini untuk dijadikan obat, Pak. Ya. Nah, seperti ini nih. Nah, ada dua jenis ini. Oh iya, ini ada yang Jenisnya hijau, dua, ya. ada yang ini ada Pak. yang hijau, ada yang Coba di dekat. ungu. Nah,
Ini kan hijau, ini ungu. Ini bukan ini ya bayam Pak ya, bukan? Bukan. Kalau Bukan. bayam ada lagi ini bayam. Nah ini. Nah ini bayam. Oh, Bayam ya, ini tanaman sayuran untuk Pak yang ini biasa bisa dikonsumsi. digoreng Ya. untuk keripik bayam ya. Nah ini Pak. Mana lagi Pak selain itu Pak? Ada Yang ini. bisa dilalap atau di Ini seperti ini, sintrong ya. Nah ini daun sintrong. Ini kan macam-macam kalau dia orang Sunda mah banyak namanya. Ini namanya kalau Liatin, ini Pak, liatin, Pak. sintrong ya yang Nah ini bisa dilalap ya? bisa ini kayak tadi itu yang seperti daun ini nih di apa ditumis bisa dipakai dilalap mentah juga bisa dimakan. Nah ini apa yang saya kenal ini biasanya ini ya dijadikan apa pakan kelinci ya kalau nggak salah ya? Iya bisa untuk kelinci, untuk hewan-hewan inilah seperti kambing bisa makan. Ya mana lagi Ini Pak? juga untuk obat juga Pak. Untuk obat ya? Iya. Apa? Ini obat mah nih paling bagus nih buat obat mah. Kalau misalkan kita Diambil apanya itu? enggak dimakan aja. Oh ini. dimakan ya? Misalkan dimakan buat ya dilalap aja bisa Iya. pakai sambal. Bisa. Ada lagi Pak? Sejenis ini nih. Kalau nggak salah. Oh yang ini Pak sebelah sini ya. Nah seperti ini. Ya. Ini juga bisa dikatakan ini namanya bentuknya ini celincing. Ini bisa dipakai petis Pak, enak. Oh ini Ini dipetis. asam sekali ya. Maksudnya di apa dipetis itu Pak? Ya misalkan kalau misalkan dicoba gini aja nih Pak ini enak nih. Asam rasanya. Tuh. Oh Ada asam. ini Ya. kalau ini Pak yang Bisa dipakai. kalau kita berada di alam ternyata sebenarnya kita nggak kesulitan Pak ya? Iya, ini kan Bisa memanfaatkan apa tanaman-tanaman yang tumbuh liar ya ya. ini kan tumbuh liar. Ah, Ya, ini tumbuh jadi liar bisa dijadikan obat, dijadikan bahkan obat. bisa dikonsumsi ya. Iya, Ada yang dikonsumsi dimakan langsung, ada juga yang melalui proses misalkan dimasak gitu ya. Ini ini langsung dimakan langsung bisa. Ini malah seger ini asam ada keasam-asaman. Kalau misalkan kalau kata orang Sunda di petis apa ya? Dipetis ya. Petis. Nah, ini enak. Betis atau dirujak mungkin ya. Dirujak, dirujak bisa. ya. Ya, dirujak bisa ini. Kalau ini masih ada itu apa? Buahnya di dalamnya. Apa betinya. Betinya ada asam juga sama. Ya. Ada lagi Pak itu yang ada nggak yang bisa dijadikan lalap misalkan atau tadi Ada juga yang itu apa? Labu siam gitu namanya. Nah ini sahabat kita bisa lihat lagi ya ini Pak Nanang mau menunjukkan lagi yang bisa di jenis tanaman ya yang bisa tadi apa dikonsumsi ya Pak ya. Iya, iya. Nah itu yang mana ya Pak ini yang bisa juga dikonsumsi? Bisa nih. Dikonsumsi nih bisa untuk halal. Ini ya ini apa namanya? Ini namanya kalau kata orang Sunda harga ya. Harga ini tuh. Kayaknya ini. Ini yang dikonsumsi apanya Pak? Ini nih pucuknya. Nah, pucuknya gini pucuknya ya. diambil ya. Diambil. Bisa untuk ditumis bisa. Jadikan lalap bisa, dimakan mentah bisa. Ini bisa untuk dijadikan obat juga bisa, masih bisa, Pak. Ini buat darah tinggi bisa. Untuk mah juga sama, masih bisa. Terus ada lagi Pak? Kalau ini tadi apa ini? Ini apa? Itu gamas. Ya, kalau itu namanya gamasnya yang suka berbuah. Seperti berbuah ini nih. Nah, biasanya kalau di konsumsi itu buahnya. Sekarang kalau misalkan ini diambil ini ya pucuknya. Oh pucuknya Pak? Nah, pucuknya bisa diambil buat sayuran, buat lalapan. Nah itu cara dikonsumsinya gimana Pak? Dimasak dulu atau langsung Ini mah harus dimakan mentah? harus dimasak dulu ini. Oh dimasak Soalnya ya? kalau di mentah nggak enak. Dimasaknya gimana Ini aja dimasukin itu pakai ditumis juga bisa. direbus dulu direbus ya? Ya. Atau setengah matang nggak apa-apa. Yang penting bisa ini bisa direbus. Yang mana Pak? Ini yang bisa dijadikan tanaman obat atau dikonsumsi? Ini bisa dikonsumsi, bisa dijadikan obat nih Pak. Ini bisa dimakan. Ini namanya ya. apa Pak?
antanan. Antanan yang bisa dikonsumsi apanya Pak? Nah, ini bisa dikonsumsi ini gini nih. Ya, kan sama akar-akarnya bisa. Sama akar-akarnya direbus, diambil airnya, Pak. Nah, ini bisa untuk dijadikan obat. Misalkan kalau kita supaya stamina agak kuat, kalau misalkan ini supaya nggak kurus, nggak gemuk, ini bisa dijadikan untuk kurus. Yang bisa dilalap nggak Pak atau dikonsumsi? Bisa. Apanya yang bisa di? Kalau dilalap ini aja Pak. Nah ini diambil di sini ya. Ini. Nah, caranya gini. Kalau sama akarnya itu nggak apa-apa. Dilalap ini enak Pak. Dimakan mentah atau harus diolah dulu Pak? Dimakan mentah ini. Dimakan mentah ya. Tapi sama ini sambal. Seperti yang ini. Oke Pak, kita cari lagi Pak. Sahabat, kita akan mencari lagi jenis tanaman yang bisa dijadikan atau dimanfaatkan sebagai tanaman obat, bahkan bisa dikonsumsi ya. Nah ini jenis tanaman yang kita cari ini tumbuh liar ya, artinya tidak dipelihara. Tanaman-tanaman tersebut ada memang yang mudah ditemukan ya di daerah tertentu, bahkan ada yang sulit juga. Artinya memang penyebarannya jenis tanaman ini tidak merata. Biasanya itu disesuaikan dengan iklim ya. Kan ada yang tumbuh di tempat dingin atau sejuk. Mungkin ada juga yang di daerah panas atau suhu normal. Kita mau nyari lagi. Ini Pak Nanang mau memperkenalkan jenis tanaman yang bisa dikonsumsi ya. Nah ini bisa untuk lalap Pak. Nah ini untuk lalap ini namanya tespong ya. Ini untuk lalap nih. Ini termasuk tanaman liar juga. Ini kan jenisnya ada dua macam. Coba Pak tolong lihat sini Pak, deketin Pak. Nih. Oh ini namanya apa Pak? Ini tespong. Tespong ya. Iya. Nah, ini namanya tespong. Tespong ini. Katanya bisa dilalap ini. Ini buat dilalap, ditumis juga bisa, direbus, juga pakai lalap. Ini tumbuh liar apa ya? Liar Pak ini. Nah ini banyak sekali nih. Ya. Itu kan ini sama antanan juga ada. Terus ini apa? Jenisnya. Ini teman-teman. Ya, Philips seledri ya bentuknya ini ya. Bentuknya kayak seledri Pak. Ada lagi Pak. Ini antanan juga banyak nih tumbuh di sini. Antanan di sini banyak. Ini banyak sekali ya. Kalau kita ke alam, mungkin kita nggak akan minimal kita bisa bertahan hidup ya. Kalau kita mengenal jenis-jenis tumbuhan yang ada di alam yang bisa dikonsumsi, tetapi tumbuhan-tumbuhan tersebut tumbuh liar, artinya tidak dipelihara ya. Kita masih mencari jenis tumbuhan lain. Nah ini airnya jernih sekali. Ini air ini tetap bersumber dari gunung Kak. kaki Gunung Gede Pangrango. Kaki Gunung Gede Pangrango ini. Masih bersih. Kita bisa lihat hamparan tanaman sayuran ya, bunga bakung ya. Kemudian ini selada ya Pak ya. Selada itu. Ini selada yang baru ditanam. Baru nanam Pak. Ya. Ini baru nanam. Kalau di belakang sana kita bisa lihat ini kaki Gunung Gede Pangrango ya. Yang sampai saat ini masih tetap ditutup. Mungkin dari saya cukup sekian. Ya, mudah-mudahan
konten ini tadi saya memperkenalkan jenis-jenis tanaman liar yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat, bahkan bisa dikonsumsi ya. Terima kasih kepada Pak Nanang ya, ini petani sayuran di kawasan Cibodas, Iya, Pak. yang sudah memperkenalkan kepada kita tadi jenis-jenis tanaman itu ya. Jangan lupa komen ya, like dan subscribe. Terima kasih untuk sahabat semua. Saya melaporkan dari pertanian, kawasan pertanian sayuran dan tanaman hias di Cibodas. Sampai bertemu kembali di konten berikutnya. Selamat siang.